Kita dengarkan taujih dari Al-Ustaz Ahmad Rafi. Tafadhol masykurah. Sebenarnya adalah sudah maklum bahwa kita sekarang ini sedang berada di bulan Ramadan, dan bulan Ramadan itu adalah identik dengan penggemblengan takwa. Oleh karena itu tidak aneh sesungguhnya kalau kita adalah membumingkan ya, terkait dengan bagaimana agar Ramadan ini menjadikan kita, membentuk kita, membangun kita sebagai insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang perlu kita semua adalah segarkan kembali ingatan kita adalah bahwa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah wasiat Allah Subhanahu wa ta'ala, pesan Allah kepada kita, di mana Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Jadi ini adalah jalanku, agamaku, dinku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, perintah Allah. Kemudian disuruh kita untuk mengikuti agama itu, jalan yang lurus itu. Lalu kemudian kalau kita melakukan itu, mengikuti ajaran Muhammad, maka kita akan menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa itu sebenarnya adalah pintu turunnya keberkahan dari Allah. Karena kita sudah mengenal, sudah sering melewati bahwa Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Kalau penghuni suatu negeri itu beriman, bertakwa kepada Allah, maka Allah akan turunkan keberkahan yang sangat banyak dari langit dan Allah keluarkan dari bumi. Takwa kepada Allah itu adalah merupakan solusi, jalan keluar atas masalah apa saja. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Bahkan bertakwa kepada Allah adalah pintu rizki. Siapa yang ingin dibukakan pintu rizkinya, maka kita hendaknya bertakwa kepada Allah. Karena kata Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah penghapus kesalahan atas dosa yang pernah kita perbuat. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi. Bahwa kita kalau pernah bersalah, Allah akan hapus kesalahan kita itu. Bahkan kalau kita ganti dengan amalan soleh itu akan Allah lipat gandakan pahala kita. Kata Allah, wa yu'zim lahu ajra, akan melipat gandakan, membesarkan, mengagungkan pahala Allah untuk yang bertakwa itu. Bahkan takwa kepada Allah itu adalah pintu surga, penyebab kita masuk ke dalam surga. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aktsaru ma yudkhilu bihi an-nasa al-jannata taqwallahi wa husnul khuluq. Bahwa kalau kita lihat, Rasul bersabda, memberitakan kepada kita sekaligus berita gembira, bahwa terbanyak kenapa manusia masuk surga itu ternyata adalah karena dua, kata Rasul. Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah, dan yang kedua adalah berakhlak yang mulia. Oleh karena itu, secara Islam, dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadis, bertakwa kepada Allah itu adalah sungguh bukan sekedar perintah, tapi Allah sediakan, Allah hamparkan jalannya, peluangnya agar manusia tertarik untuk bertakwa, bahkan agar kalau manusia itu bertakwa pada Allah, Allah akan berikan berbagai keistimewaan kepada kita.
Alhamdulillah negara kita juga adalah demikian. Bahwa ternyata agar bangsanya bertakwa itu adalah merupakan bagian dari konstitusi negara kita. Di dalam mukaddimah daripada Undang-Undang Dasar disebutkan bahwa bagian dari apa yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah mencerdaskan bangsa. Dan dalam bab yang kalau tidak salah 13 ya, itu adalah di dalam batang tubuhnya dijelaskan tentang masalah pendidikan, bahwa juga adalah untuk supaya si bangsa ini mereka cerdasnya itu dengan cara imannya, takwanya, akhlaknya betul-betul terbina dan tumbuh. Nah, oleh karena itu, maka pada bulan Ramadan ini sungguh sangat kondusif sebetulnya untuk menjadikan kita dan khususnya warga Karawang agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, maka mudah-mudahan dengan acara ini kita semua menjadi mudah untuk bertakwa karena semuanya adalah mendukung untuk itu. Dan tentu insya Allah bersama para narasumber kita pagi hari ini, kita semua akan mendengarkan tentang bagaimana agar semua kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Kita dulu ya. Nah, kemudian insya Allah di pertemuan yang akan datang akan berbicara fokus tentang bagaimana agar orang di luar kita juga bertakwa seperti kita bertakwa. Jadi mudah-mudahan ini adalah dua ruang yang kita fokuskan sehingga kita akan menemukan formula sehingga warga Karawang atau umumnya kaum muslimin betul-betul menemukan tentang bagaimana sebetulnya kalau orang berminat tertarik menjadi orang yang bertakwa, apa yang harus dilakukan. Insya Allah para guru kita, para narasumber kita akan menjelaskan tentang itu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita taufik dan hidayah sehingga kita di bulan Ramadan ini bermula dan di bulan Syawal dan berikutnya akan menjadi terbiasa untuk bertakwa kepada Allah, bahkan bisa jadi bila perlu kita meningkatkan takwa kita kepada Allah sehingga bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk bangsa, dan bermanfaat untuk negara. Bahkan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita sekalian. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat acara ini, dan mari kita simak bersama, kita perhatikan bersama, kita ambil bersama mutiara-mutiara yang akan kita dengar bersama para narasumber kita pada pagi hari ini. Dari saya demikian. Alhamdulillah, kita semua sudah menyimak, sudah mendengarkan dari paparan para guru kita. Mudah-mudahan ada bahkan banyak manfaat yang kita bisa serap ya, dan untuk tentu menjadi bahan bagi kita untuk bagaimana setiap kita muncul spirit untuk membangun insan takwa dari mulai diri kita sendiri. Sebagai kesimpulan, supaya kita mudah untuk mendefinisikan tadi tentang maksud kita diskusi kali ini, yaitu bagaimana membentuk insan takwa ya, untuk minimal diri kita masing-masing. Saya dapat simpulkan dari apa yang dipaparkan oleh para narasumber kita hari ini, antara lain adalah pertama, harus tertanam iman yang mendalam dan kokoh, dalam artian berupaya untuk bebas daripada kufur dan syirik, atau dengan kata lain tauhid.
Kemudian yang kedua adalah kalau kita ingin membentuk diri kita menjadi orang yang takwa, maka kita harus ada upaya mujahadah, bersungguh-sungguh untuk bertakwa itu dalam mendekatkan diri kepada Allah kalau terkait dengan hablum minallah, dan serasi, harmonis, peduli kalau itu terkait dengan hablum minannas, tentu dengan menjadikan Al-Quran sebagai pedomannya. Kemudian yang ketiga adalah kalau kita ingin disebut orang yang bertakwa, maka kita harus berupaya untuk melakukan namanya adalah dhabtun nafsi, yaitu ada upaya untuk mengendalikan ya nafsu dengan sabar, dengan supaya tidak kikir dan seterusnya, sehingga itu adalah ada namanya pengendalian diri, pengendalian kehendak. Kalau kita sudah terbiasa, maka kita insya Allah akan terbiasa untuk bertakwa. Yang keempat adalah harus terwujud nyata, kelihatan, nampak secara zahir perilaku, sikap hidup, akhlak yang mulia dari setiap kita. Berusahalah untuk hidup sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Tadi disebutkan bahwa kana khuluquhu Al-Quran, bahwa Rasul itu adalah akhlaknya adalah Al-Quran. Dan yang terakhir, antara lain disinggung oleh Ustaz Endang tadi, bahwa betul yang disebut dengan jihadun muayyidah namanya, yaitu supaya kita perlu bertakwa, tercipta takwa dalam diri kita, itu perlu dukungan dari keluarga, dukungan dari masyarakat, dukungan dari negara, dukungan dari pemerintah, semua itu harus mengkondisikan agar kita semua mampu dengan mudah, dengan kondusif bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau 5 perkara ini ada, maka insya Allah Ta'ala yang lain bisa ikut, dan kita bisa membina, membentuk diri kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bermohon berdoa kepada Allah, mudah-mudahan 5 hal ini Allah berikan pada kita sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Sedikit saya menambahkan terhadap pertanyaan Ustadz Nanang, jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Mudah-mudahan menjadi tambahan, yaitu tentang apa indikatornya. Kalau kita ini sudah termasuk pribadi yang bertakwa. Nah, ini adalah saya bawakan apa yang dikatakan oleh Umar ibnu Abdul Aziz. Kata beliau, laisa taqwallah bisyami al-nahar wa biqiyami al-layl wala at-takhlid fi ma baina dzalik. Kata beliau Umar bin Abdul Aziz, takwa itu bukan kamu sekedar puasa saum di siang hari, atau kamu tarawih di malam hari, atau menggabungkan antara keduanya. Walakin at-taqwa, takwa itu kata beliau adalah ada'u maftaradallahu alaika wa tarku ma nahakallahu anhu. Nah, ini indikator nih menurut saya. Yaitu kamu tunaikan apa yang menjadi perintah Allah padamu. Kamu tinggalkan apa yang Allah larang darimu. Nah, ini sudah indikator. Coba setiap kita ukur nanti. Apakah apabila Allah perintahkan kita di situ enggak? Ataukah apakah apabila Allah melarang kita tinggalkan enggak? Nah, kalau kita bisa mengukur itu, kita sudah termasuk bertakwa. Atau ada lagi perkataan yang dikatakan oleh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya, itu adalah juga penting untuk kita, saya kira termasuk menjadi bagian dari apa namanya indikator. Kata beliau, indikator takwa itu adalah kata beliau an la yaraka haitsu nahaka.
kamu kalau di situ ada larangan Allah, kamu tidak dilihat Allah. Kalau ada perkara yang dilarang oleh Allah, kamu ghaib di situ. Kamu tidak ada di situ. Di forum itu kamu tidak ada. Tetapi kalau dalam perkara yang Allah perintahkan, kata Rasul, kata beliau adalah wala yaqiduka fima amaraka. Tapi kalau Allah perintahkan, kamu tidak, Allah tidak kehilangan kamu. Maksudnya apa? Allah selalu melihat kamu. Kamu ada di situ. Kamu hadir selalu di situ. Kalau dalam hal yang Allah perintah, kamu selalu hadir. Tapi kalau dalam perkara yang dilarang, kamu gaib selalu. Nah, itu indikator menurut saya. Nah, ukurlah diri kita seperti itu. Apakah kita termasuk orang seperti itu atau tidak? Kalau kita seperti itu, maka insya Allah termasuk orang yang bertakwa. Tapi kalau belum, ya belum juga. Nah, mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang diberi taufik dan hidayah untuk membentuk diri kita dan berhasil menjadi pribadi yang takwa dari mulai saat ini sampai setelah Ramadan, bahkan sampai dengan tutup usia. Dan berterima kasih saya kepada para narasumber semuanya, dari mulai Bapak Sekda yang mewakili Bupati, kemudian para narasumber, juga tadi kalau tidak salah hadir Bapak Kiai Haji Tajudin, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan semua kita berada di dalam satu jalan, yaitu jalan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.